Jangan lupa tekan tombol subscribe, lonceng, like, dan komen agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Syifa Naura Channel. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Syifa Naura Channel. Kali ini Syifa Naura ingin membahas tentang penjahit yang lagi sepi order. Apa saja sih yang menyebabkan penjahit sepi order? Kalau tahun-tahun kemarin, 2 tahun yang lalu, penjahit sepi order karena adanya pandemi. Pandemi sudah memporak-porandakan ekonomi negara kita, yaitu dengan diberlakukannya PPKM. Kita tidak bisa leluasa keluar, sekolah pada belajar di rumah, pondok belajar di rumah, terus guru-guru mengajar melalui secara online. Terus kemudian pesta pernikahan dilarang, segala bentuk acara, genduri, acara lamaran dan lain-lain semuanya dilarang karena pemberlakuan PPKM merubah gaya hidup masyarakat yang tadinya serba ada acara ganti baju, serba ada acara bikin baju, semuanya berubah, gaya hidup berubah, lebih mementingkan isi perut daripada pakaian. Karena pada saat pandemi saat itu kegiatan yang banyak dilarang, otomatis kita tidak banyak keluar, kita tidak banyak membutuhkan busana yang wah atau yang lagi ngetren. Kita tidak sedang bicara soal itu karena yang kita pentingkan adalah kesehatan dan isi perut. Terus kemudian untuk setelah pandemi mulai berangsur-angsur membaik ini, tetap banyak sekali penjahit yang mengeluh jahitannya sepi. Apa saja sih penyebabnya sehingga setelah pandemi pun jahitan tetap sepi? Mari kita mawas diri. Penyebab setelah adanya pandemi yang kedua yang akan kita bahas adalah mungkin kita mawas diri ya, mungkin pelayanan kita yang kurang baik atau sikap kita yang kurang ramah kepada pelanggan yang datang sehingga pelanggan enggan datang lagi ke tempat kita. Penyebab yang kedua, kualitas jahitan kita tidak terjaga, kadang-kadang baik, kadang-kadang enggak baik, mungkin jahitan kita mut-mutan, ya. Terus kemudian kita sebagai penjahit tidak tepat waktu, tidak disiplin, janjian tanggal 5, tapi pada saat dijemput tanggal 5 tidak selesai, malah molor-molor beberapa lama, itu juga akan menyebabkan jahitan kita sepi order. Untuk selanjutnya, penjahit yang tidak mengikuti mode yang lagi tren. Trennya sekarang ini apa? Trennya sekarang ini baju yang memakai selendang, pakai payet-payet, terus lengan yang memakai lengan circle atau lengan lingkaran, rok lingkaran atau draperi-draperi. Nah, penjahit yang tidak mengikuti mode yang lagi tren sudah dipastikan akan sepi. Terus untuk selanjutnya, ongkos jahit yang tidak sesuai kualitas. Ongkos jahit kita tinggi, kualitas jahitan kita buruk. Atau sebenarnya sebenarnya jahitan kita bagus, tapi ongkos jahit kita tidak sesuai standar di pasaran daerah tersebut, sehingga orang lebih melirik ke penjahit lain yang jahitannya juga sama-sama bagus tapi tapi ongkos jahitnya standar. Itu juga bisa menyebabkan kita sebagai penjahit sepi order. Makanya penjahit itu banyak sekali ya faktor-faktor yang harus diperhatikan. Tidak cukup hanya sekedar bisa jahit, bisa bikin pola, bisa mengikuti tren mode, tapi kita juga harus mengetahui banyak hal, baik tentang ongkos jahit, tentang kualitas jahitan, tentang model yang lagi tren dan lain-lain. Kita harus mengikuti arus yang ada di masyarakat. Terus kemudian untuk selanjutnya, pelanggan lebih suka baju jadi yang lebih murah dan lebih banyak pilihan model dan pilihan bahan. Karena selama pandemi diberlakukan PPKM, maka
eh, orang-orang berada di rumah, mereka pegang HP, mereka lebih banyak beraktivitas melalui HP, dan di dalam HP itu berseliweranlah iklan-iklan baju yang menarik, iklan-iklan baju yang memikat, sehingga orang lebih memilih kalau bikin nanti lama, harus cari kain, harus cari model, ini bagus, aku suka, aku beli, ya. Terus penyebab selanjutnya yang menyebabkan penjahit seperti sepi order adalah pelayanan bank yang memberikan layanan untuk mempermudah konsumen dalam berbelanja. Jadi yang melakukan perubahan itu tidak cuma penjahit, tapi perbankan, perkantoran, semuanya berubah. Sekolahan yang tadinya tatap muka menjadi online, kemudian perbankan yang karena adanya PPKM menjadi mempermudah para nasabah dengan cara memberikan pelayanan seperti m-banking. Jadi adanya iklan yang berseliweran di HP ditunjang dengan pelayanan bank yang memudahkan nasabah untuk berbelanja, nasabah untuk melakukan pembayaran, itu juga pemicu penyebab sepinya jahitan, ya, penjahit rumahan. Nah, dari kondisi-kondisi tadi, kita sebagai penjahit ada dua pilihan. Pilihan pertama adalah menerima kondisi ekonomi yang saat ini terjadi dengan legowo, dengan pasrah pada keadaan, dan ya udahlah sepi. Mau gimana lagi? Memang keadaannya lagi seperti ini. Memang ekonominya lagi seperti ini. Ya sudahlah. Terus pilihan kedua adalah lakukan perubahan. Perubahan yang bagaimana? Perubahan agar kita bisa keluar dari kondisi yang saat ini sedang kita jalani. Kondisinya lagi sepi. Gimana caranya agar kita bisa keluar dari kondisi ini? Kita harus banyak belajar, kita harus melakukan apa agar kita bisa kembali baik, agar jahitan kita bisa kembali ramai seperti dulu. Nah, untuk Anda yang legowo, yang pasrah pada keadaan, artinya Anda kalah. Anda menerima semuanya ini dengan ya sudahlah, mau gimana lagi, saya juga tidak bisa memberikan penjabaran lagi karena Anda sudah menerimanya. Nah, yang akan kita bahas adalah untuk Anda yang ingin melakukan perubahan, apa yang harus kita rubah? Ya, gini. Perubahan pertama yang harus kita lakukan adalah karena saatnya adalah era digital, saatnya semuanya serba online, maka kita penjahit rumahan ikuti juga sebagai penjahit online. Yang awalnya cuman penjahit offline, kita menerima orderan yang langsung datang ke kita, maka kita lakukan perubahan sama dengan apa yang terjadi di masyarakat yang serba online, kita pun bisa menjadi penjahit online, ya. Perubahan yang kedua, adanya iklan yang berseliweran di HP kita tentang baju-baju jadi, itu pun bisa kita manfaatkan. Kita penjahit juga bisa ngiklan. Iklan penjahit seperti apa? Iklan penjahit ya kita pamerkan karya-karya kita. Kita bilang bahwa kita sebagai penjahit menerima order jahitan secara online beserta bahan. Kalau secara online sudah otomatis beserta bahan, karena orangnya saja tidak datang ke kita, otomatis orang yang pesan baju ke kita itu sudah komplit dengan bahan. Terus untuk selanjutnya, kalau mulai banyak orang yang melirik baju-baju jadi, kita pun sebagai penjahit rumahan bisa memproduksi baju-baju jadi. Kita bisa jual di HP. Jadi kalau kita sepi order, kalau kita tidak mau pasrah dengan keadaan, ya kita bikin baju jadi, kita jual secara online, taruh di status, taruh di Instagram, taruh di Facebook dan lain-lain. Banyak orang yang berada di medsos di mana di situ dikunjungi banyak orang, disitulah kita memasarkan apa yang kita bikin. Nah, selanjutnya
perbaiki pelayanan. Sikap kita yang tadinya mungkin tidak ramah, kita rubah jadi lebih ramah. Pengerjaan yang tepat waktu, ikuti tren mode. Kalau modenya seperti apa, kita harus belajar mengikuti tren itu. Kalau kita tidak bisa, kita belajar lagi. Banyak cara untuk belajar, bisa melalui buku, bisa melalui YouTube, bisa melalui grup-grup WA dan lain-lain. Untuk selanjutnya kita memberikan layanan penyediaan bahan. Karena untuk online udah otomatis penyediaan bahan. Untuk bahan itu bisa kita beli secara langsung, bisa juga kita beli secara online. Banyak pedagang online yang amanah yang bisa membantu kinerja kita untuk mewujudkan langkah kita menjadi penjahit yang semula offline menjadi penjahit online. Untuk selanjutnya pilihan harga yang variatif. Kita memberikan pilihan harga yang variatif karena ekonomi masyarakat tidak sama, karena ekonomi masyarakat sedang morat-marit, ekonominya sedang tidak baik, maka kita harus bisa memberikan pilihan harga yang standar, harga yang sedang, yang murah maupun yang ekonomi kelas atas. Ya, bagaimana caranya bisa memberikan pilihan harga yang variatif? Kita harus paham bahan. Bahan di pasaran yang beredar itu banyak sekali pilihan. Ada yang grade A, grade B, grade C. Seperti bahan Toyobo misalnya. Toyobo itu ada yang harganya 25 ke atas, 25 ke bawah, ada yang sampai 55, bahkan ada yang sampai 60 ke atas. Batik juga begitu. Batik ada yang murah, ada yang mahal. Jenis kain apapun semuanya ada grade-nya. Termasuk satin. Satin itu ada yang harga 17, ada yang harga hampir ratusan, hampir 100.000 ya. Nah, pilihan harga dari pilihan bahan yang akan kita pakai itu akan membuat kita bisa memberikan pilihan harga yang variatif. Itu tadi penjabaran dari saya tentang kenapa jahitan kita sepi dan bagaimana cara kita mengatasi agar kita bisa tetap eksis, bisa tetap fight di jalur ini, di jalur penjahit rumahan, dan kita tidak menjadi pecundang oleh keadaan yang saat ini sedang kita alami. Semoga bisa membantu. Dari saya Siva Naura. Salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.